Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mempelajari bagaimana membuat game menggunakan Construct 3. Kalau di video sebelumnya kita sudah mengenal beberapa menu dan juga tampilan yang ada di Construct 3. Nah, untuk kali ini kita akan membuat sebuah project yaitu game mengenal suara hewan. Nah, untuk hewan-hewannya ya, untuk nanti akan kita masukkan dalam game itu diantaranya ada kucing, ada ayam, ada rubah, dan ada tikus ya. Jadi kita nanti akan menggunakan aset-aset ini untuk pembuatan di game ini, game mengenal suara hewan. Jadi langsung saja kalian bisa buka alamat ini ya, editor.construct.net. Kemudian jangan lupa login biar nanti memudahkan kita untuk kembali membuka game ini ya. Apabila belum selesai bisa kita load lagi dengan mudah. Kemudian kita login. Oke, sudah login, kita langsung ke new project. Nah, berikutnya kita berikan nama mengenal suara hewan. Kita biarkan untuk pengaturannya default ini aja ya. Berikutnya kita create. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita membuat sebuah project menggunakan Construct. Ini adalah layoutnya. Nah, untuk layout di sini kita akan coba sedikit rubah ya dengan menggunakan ukuran yang lebih panjang atau melebar. Kita ubah size-nya itu 2500 kali 960. Berikutnya kita coba zoom out dulu ya biar nanti kelihatan dia ukurannya memanjang ya, memanjang ke samping seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena nanti kita akan membuat di viewport ini nanti ada satu sprite atau satu objek hewan, kemudian di sampingnya nanti juga ada hewan-hewan yang lain ya, objek hewan yang lain untuk game ini. Oke, langsung saja kita tambahkan sprite-nya sama seperti yang ada di video sebelumnya ya. Untuk menambahkan sprite, klik 2 kali di area ini. Kemudian kita ketikkan di kolom search sprite. Kita tuliskan di sini nama hewannya, misalkan tikus ya. Insert. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita load an image from file. Cari foldernya. Nah, ini ya. Jadi untuk aset ini sudah saya upload, silakan nanti bisa kalian download di link yang sudah saya tuliskan di deskripsi ya di video ini. Jadi kita pilih yang sesuai dengan tadi yang sudah kita kasih nama, yaitu tikus ya. Oke, kita close. Nah, dia akan muncul di sini. Dan kita posisikan dia kira-kira berada di tengah-tengah dari viewportnya ini ya. Berikutnya mungkin bisa kita atur ya untuk nilainya di sini 429 kali 230 aja. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi sprite. Misalkan ini sekarang kucing. Oke, kita arahkan di sini kurang lebih. Kemudian load image, kita pilih kucing ya. Kita close dan kita atur dia posisinya kira-kira sejajar dengan tikusnya. Atau kalau enggak, ini kita atur aja nilainya biar sama 230. Oke. Berikutnya kita geser sedikit. Nah, di sini sama, klik 2 kali. Kita tambahkan sprite-nya. Di sini kita tulis rubah. Insert. Kita klik di area ini, load image, kita pilih rubah ya. Nah, posisikan kurang lebih dia sejajar ya. Kemudian ini biar memastikan aja nih nilainya 230 disamakan. Terakhir kita load ataupun menambahkan image ayam ya, yang belum kan ayam. Sprite ini kita kasih nama ayam. Insert, taruh di sini, open ayam. Oke, untuk
Y-nya kita atur dia 230 ya. Oke, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya ya. Ada 4 hewan yang nantinya kita akan gunakan untuk game mengenal suara hewan ini. Nah, kemudian nanti untuk aturan mainnya adalah di viewport ini nanti akan ada 2 tombol, yaitu tombol next dan tombol previous ya. Jadi gunanya tombol itu adalah untuk mengubah ataupun mengubah hewan yang ada di viewport ini. Ini kalau kita preview kan kurang lebih nanti hasilnya adalah yang tampil itu kan hanya satu hewan aja ya. Karena tadi di area viewport ini kan kita hanya memasukkan satu jenis hewan aja. Nah, kemudian nanti kita akan tambahkan di samping kanan kirinya ini tombol next dan previous yang gunanya nanti untuk mengganti hewan yang ada di viewportnya ini. Kemudian nanti setelah hewan itu tampil di tengah-tengah ini, kita klik di hewan itu dan nanti dia akan membunyikan suaranya ya, suara yang tentunya sudah kita tentukan. Kalau tikus yang kita klik, maka nanti muncul suara tikus. Nah, kurang lebih nanti role gamenya akan seperti itu ya. Dan berikutnya berarti kita harus menambahkan tombol ya. Jadi kita klik di sini, klik 2 kali, kemudian kita pilih button ya. Kita ketikkan di kolom search ini button, kemudian kita kasih nama dia tombol atau button next ya. Kita insert, kita klik di sini dan pastikan dia masih posisi terseleksi. Kemudian kita ke area properties ini, kita ubah teksnya. Kalau ini kan teksnya masih oke ya. Nah, kita ubah di sini yaitu next ya, biar memudahkan kita pada saat nanti menjalankan gamenya. Kemudian untuk mensejajarkan dengan posisi si sprite ini, si objek hewan ini, kita buat dia ini 230 nilainya ya. Ini opsional aja sih biar nanti terlihat lebih rapi aja. Kemudian kita tambahkan satu tombol lagi untuk tombol previousnya ya. Ini previous. Kita taruh di sini, kita ubah namanya ya, previous atau prev ini aja. Dan kita atur dia di posisi 230. Oke, jadi nanti kalau kita preview kurang lebih gambarnya ataupun tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, ada 2 tombol di samping kanan kiri nanti digunakan untuk mengganti objek hewannya ini. Nah, berikutnya kita akan tambahkan behavior ya, behavior untuk masing-masing tombol ini. Kenapa kita tambahkan behavior? Karena nanti saat game ini dijalankan, kita kan akan menggunakan tombol-tombol ini untuk mengganti objek hewan. Nah, nantinya tombol ini dia akan tetap berada di sini ya, di samping kanan kirinya ini, walaupun nanti gambar dari hewan itu berubah. Jadi untuk memastikan ataupun untuk agar tombol ini berada di posisi yang sama, maka kita perlu menambahkan dia behavior. Behaviornya apa ya? Pertama kita lakukan adalah pastikan terseleksi dulu, kemudian kita tambahkan behavior, add new behavior, dan kita tambahkan behavior yaitu anchor. Kenapa anchor? Karena anchor ini fungsinya adalah untuk tetap memastikan objek itu berada pada posisi yang sama ya. Kita add, kita close, kemudian yang ini juga sama, seleksi dulu behavior, kemudian add new behavior, anchor, add. Nah, oke. Tahap berikutnya adalah yaitu kita akan memasukkan objek mouse. Objek mouse bukan tikus ya, tapi mouse input, mouse click ya. Kenapa? Karena kan tadi untuk role gamenya adalah untuk membunyikan suara hewan itu kita harus mengklik objek hewannya. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa ada
ada inputan mouse yang kita masukkan, maka kita harus menambahkan mouse input ya, atau objek mouse di dalam game kita. Kita klik 2 kali di area kosong, kita tambahkan mouse ya. Nah, untuk name-nya ini tidak perlu dikasih nama ya, nanti otomatis dia akan menggunakan name mouse ya, seperti ini. Insert. Nah, dia akan ada di project ini ya, project bar ya. Nah, kemudian setelah kita tambahkan objek mouse, kita juga harus menambahkan objek suara. Jadi setelah kita klik gambar hewannya ini, maka dia akan membunyikan suara yang sesuai dengan gambar hewan yang kita klik. Caranya sama, kita klik 2 kali, kemudian kita search di sini audio. Kemudian untuk name-nya biarkan dia otomatis ya, audio seperti itu. Nah, dia nanti akan ditambahkan di project sini ya, project bar sini. Oke, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sampai pembahasan ini dulu ya. Nanti untuk berikutnya akan saya buatkan video part kedua untuk melanjutkan pembuatan game mengenal suara hewan ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.